pagi anak-anak semua. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Sehat semua kan? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dan kita awali dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucapkan syukur kami buat kesehatan, buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir dalam ruangan ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apapun pelajaran yang kami pelajari pada hari ini boleh meresap dalam pikiran kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi kita, masih ingatkah anak-anak semua apa materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, minggu lalu kita berbicara atau belajar tentang perspektif pernikahan dalam perspektif Kristen. Iya. Siapa masih mengingat apa itu pengertian pernikahan? Ya, benar sekali. Pernikahan itu adalah penyatuan ikatan antara suami istri di hadapan Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita berbicara tentang pernikahan, sekarang kita berbicara tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, anak-anak pasti pernah mendengarkan apa itu kata tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Suatu keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat atau efek dari apa yang dia perbuat. Dampaknya, resikonya, itulah namanya tanggung jawab. Seorang anak merupakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Ya, di tengah-tengah keluarga. Memang benar, anak itu anugerah yang tidak ada taranya. Karena apa? Tidak setiap keluarga diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anak. Tidak semua keluarga diberi kesempatan atau kepercayaan oleh Tuhan untuk dikaruniakan anak. Nah, oleh karena itu, anak itu menjadi sosok penting yang didambakan oleh orang tua dalam Trinitas cinta segitiga. Apa itu Bu, Trinitas cinta segitiga? Ya. Nah, kalau kamu belum pernah mendengar kata ini, Ibu akan memberitahukan apa itu Trinitas cinta segitiga. Ya. Trinitas cinta segitiga artinya adalah relasi antara bapak, ibu, dan anak-anak yang didasarkan kepada kasih yang tulus, kasih yang abadi. Relasi berarti itu seperti segitiga sama sisi. Satu sisi sebelah kanan itu ayah, sisi sebelah kiri itu ibu, dan yang paling bawah, sisi bawah itu anak. Jadi berimbang hubungannya. Ya, itulah dia Trinitas segitiga cinta. Jadi antara anak, ayah, ibu, tugas dan kewajibannya itu setara, balance, tidak timpang. Sudah? Nah,
Semua ya, anak ibu semua. Tanpa kamu sadari, kamu itu mulai dari dalam kandungan sampai kamu dilahirkan, bahkan sampai kamu besar sekarang ini bisa bersekolah, itu merupakan tanggung jawab orang tua yang sudah dilaksanakannya. Nah, jadi sebagai kewajiban kamu dari Trinitas relasi cinta segitiga tadi itu, apa yang menjadi tanggung jawabmu, apa yang menjadi kewajiban kamu, inilah yang mau kita bahas saat ini. Sudah? Nah, kalau tadi orang tua kamu sudah mendidik kamu, sudah membesarkan kamu, sudah mengasuh kamu dengan segala kemampuannya, dengan segala kerja kerasnya, dengan segala kasih sayangnya, ya. Jadi harus ada timbal baliknya. Sekarang kewajiban kamu yaitu membantu orang tua kamu. Tanggung jawab kamu sekarang adalah menjaga orang tua kamu. Kenapa? Orang tua kamu sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang kamulah yang harus membalas kewajiban orang tua kamu dengan kewajiban kamu, yaitu tanggung jawab kamu. Nah, ada 4 aspek perkembangan masa remaja yang perlu kamu ketahui pada saat ini. Mungkin kamu tidak paham, kamu merasa kamu sudah berkembang. Ya, bisa jadi berkembang dalam hal apa? Nah, yang pertama, perkembangan kognitif. Apa itu, Bu, perkembangan kognitif? Nah, perkembangan kognitif ini adalah di sini pada usia ini anak memasuki tahapan kematangan intelektual. Apa intelektual? Kemampuan berpikir kamu. Disinilah perkembangan kamu. Sudah? Nah, pada masa ini anak itu sudah mulai jauh melebihi dunia nyata, ya? Dan mulai ada sifat untuk menyendiri. Sudah mulai mengeluarkan ide-ide baru. Nah, karena apa? Kemampuan intelektualnya sudah semakin maju. Disinilah diungkapkan, ya. Oh, aku harus begini, aku harus begitu. Oh, aku punya ide ini, aku punya ide begitu. Oh iya, aku sudah besar. Jadi tanggung jawabku sebagai anak itu apa? Keluarlah ide-idenya. Ya, itulah dia perkembangan kognitif. Nah, yang kedua, perkembangan moral etika. Perkembangan moral etika ini, pada masa ini perkembangan si anak itu sudah mulai memegang kekuasaan. Nah, anak sudah merasa perlu dihormati. Anak sudah merasa perlu dihargai. Ya, kamu mulai senang menegakkan hukum dan disiplin di dalam keluarga kamu. Kamu sudah mulai gemar memperhatikan kewajiban yang harus kamu lakukan dan memperhatikan kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri kamu sendiri. Itulah dia perkembangan moral etikamu. Ya, mulai kamu ada keinginan untuk dihargai. Mulai timbul ada keinginan untuk dihormati. Mulai timbul keinginan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Sudah mulai ada keinginan untuk mawas diri. Itulah dia perkembangan moral etika. Kalau dulu kamu masih SD mungkin belum, tapi karena kamu sudah sekarang beranjak remaja, inilah dia perkembangan moral etika. Yang ketiga, perkembangan ego. Ego sama dengan egois, ya. Nah, di masa perkembangan ini, anak berada dalam situasi atau kamu berada dalam situasi di mana di satu sisi, ya, kamu ingin memiliki identitas pribadi, ya, dan di sisi yang lain kamu ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Nah, ibarat koin, ya, ini kan ada dua sisi kan. Kalau kita perhatikan koin, ada dia rumah, satu lagi mungkin gambar orang. Nah, seperti itulah dia perkembangan ego ini. Satu sisi dia ingin menunjukkan identitas diri, satu sisi lagi ingin mengaburkan. Nah,
Identitas tahu kan jati dirinya, jati diri kamu. Disinilah di perkembangan ego inilah muncul dia. Ya, kamu mulai belajar memberikan loyalitas. Tahu itu apa loyalitas anak-anak ibu? Iya, benar. Loyalitas itu artinya apa? Kita mulai menunjukkan sifat itu dia mulai dia menampakkan sifatnya itu yang menurut, patuh, ya, udah tunduk, taat. Itu dia loyalitas, dah, terhadap sesuatu kelompok yang menjadi bagian identitas kelompok atau teman atau ideologi atau kekristenan yang kamu anut. Itu dia, mulai menunjukkan kepatuhan, mulai menunjukkan keaktifan, menurut terhadap, katakanlah suatu organisasi. Dah, kamu mulai mengikuti suatu organisasi, kamu mulai ikutin apa itu menjadi hukum atau anggaran ADRT daripada organisasi itu. Begitu juga dengan di dalam keluarga. Karena dalam keluarga itu pasti memiliki yang namanya peraturan. Setiap keluarga pasti memiliki peraturan. Contohnya, orang tua pasti memberikan kebebasan kepada anak, tetapi ada batasannya. Apa itu, Bu? Mungkin di rumah kamu boleh keluar, tetapi ingat, ada batasan waktu. Tidak boleh di atas jam 10 malam. Karena apa? Kamu sekarang ini sebagai seorang pelajar, tugas kamu adalah belajar. Nah, kamu boleh bergaul atau ikut suatu organisasi, itu menjadi hak kamu. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama kamu. Ya, inilah dia perkembangan ego. Yang keempat, perkembangan iman. Nah, inilah masa remaja. Disinilah kamu selaku remaja Kristen menunjukkan perkembangan iman kamu. Pada masa ini, anak-anak ibu sudah mulai membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercaya oleh keluarga sendiri. Jadi di perkembangan iman ini kamu tidak lagi, mungkin kalau orang tua kamu Kristen, ya kamu ikut-ikut Kristen. Tidak, di sini kamu sudah mulai menemukan jati dirimu. Oh iya, aku Kristen bukan karena orang tua aku Kristen. Aku Kristen itu karena apa? Karena aku mempercayai Kristus. Itulah dia perkembangan iman. Bertumbuhlah iman percaya kamu. Jadi tidak lagi pemahaman aku Kristen ya karena orang tua Kristen. Tidak. Tetapi aku Kristen memang aku percaya kepada Kristus, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Makanya aku menjadi orang Kristen. Ya. Sudah? Nah, yang berikutnya, kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 12, itu ada dikatakan, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kata hormat, ya. Di sini ada 3 pengertian kata hormat menurut Keluaran 20 ayat 12. Yang pertama itu bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Nah, di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan tidak hanya orang Israel, tetapi seluruh umat ciptaan Tuhan untuk menjatuhkan sanksi, sanksi berat apabila mereka tidak mematuhi perintah hukum yang kelima. Kalau dulu orang Israel itu sampai dijatuhkan hukuman mati, ya. Kalau sampai seorang anak itu mengeluarkan kata kutuk terhadap orang tuanya, ya. Jadi ini kita selaku anak jangan seperti itu. Jangan sekali-kali kamu mengutuk orang tua kamu. Karena apa? Orang tua kamu itu adalah
Allah yang kelihatan. Kalau kamu sudah mengutuk orang tua kamu, maka secara tidak langsung kamu juga sudah mengutuk Allah. Ya. Yang kedua, arti kata hormat di sini bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi kan, kamu dari kecil sudah diasuh, dibesarkan, dididik, dibimbing sama orang tua kamu. Nah, sekarang gantian, kamu yang memelihara kelangsungan hidup orang tua kamu. Dah, di sini Tuhan menginginkan anak untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua masing-masing. Dengan cara apa? Ya, kalau sekarang kamu kan masih sekolah, jadi tidak mungkin kamu dipaksakan orang tua kamu itu untuk memberikan nafkah. Tidak. Tetapi apa? Bersikap sopan, menurut kepada perkataan orang tua, mau mendengar nasihat orang tua, tidak melawan orang tua. Itulah yang menjadi tanggung jawab kamu di dalam menjaga kelangsungan hidup orang tuamu. Kenapa? Kalau itu sudah kamu lakukan, yakin dan percayalah orang tuamu pasti akan panjang umurnya. Yang ketiga, arti kata hormat menurut Keluaran 20:12 adalah menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Artinya di sini anak itu harus mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Ya, jadi harus kita hargai orang tua itu. Walaupun orang tua kita miskin, walaupun orang tua kita tuh gembel, jelek, harus kita hargai. Jangan kita hina. Bersyukurlah kita masih diberikan orang tua. Ya, jangan karena orang tua kamu jelek, ya mama jelek kali, bapak jelek kali, tak boleh. Itu bukan sifat atau karakter anak yang mengenal Kristus ya. Itu berarti dia belum mengenal yang namanya Kristus kalau dia sampai menjelek-jelekkan atau menghina atau bahkan mengejek orang tuanya ya. Nah, yang keempat, inilah yang menjadi tanggung jawab kamu terhadap orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua kamu. Iya, itu tanggung jawab yang pertama, berbakti. Bagaimana caranya, Ibu? Nah, tadi kan Ibu sudah singgung, kamu harus menghormati. Bukan hormat Pak, hormat Mak, bukan. Tunjukkan dengan sopan santun. Tunjukkan dengan tutur kata yang lemah lembut. Jangan membangkang. Jangan suka membantah. Anak zaman sekarang ini kali ini semua ini ya. Kalau ini nasihat orang tua, begini mulutnya. Nah, ya, tidak mau mendengarkan, malah membantah. Satu kata ibu, anak sudah menjawab 10. Nah, jangan seperti itu. Ya. Yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Iya, seorang anak yang baik itu harus mematuhi nasihat orang tua. Karena apa? Tidak ada satu orang pun orang tua yang menginginkan anaknya rusak. Setiap orang tua pasti menginginkan, bahkan mendoakan supaya anaknya itu sukses, sehat, pintar, banyak rezekinya. Nah, jadi supaya ini bisa dipenuhi ya, kamu balas dengan apa? Patuh terhadap nasihat orang tua kamu. Jangan melawan, jangan membantah. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah kedua orang tua jika terlalu banyak. Ya. Jangan kamu tengok ibu repot di dapur, kamu asik-asik main game. Kenapa? Ya memang itulah kehidupan kids zaman now. Ya kan? Tidak bisa hidup tanpa gadget, tidak bisa hidup tanpa HP. Nah, sampai-sampai kalau orang tua, sabar Mak, sabar Pak. Nah, tetapi sabar ini nggak dikerjakan, asik main game aja. Nah, udah ditengok pun repot kali, bukan terpikir di benaknya, ih kasihan ya mamaku ya, kasihan bapakku udah capek, aku bantulah. Nggak ada, main game aja gini terus. Nah, kalau udah dewasa jangan seperti itu lagi. Ayo, berikan tenagamu, bantu orang tuamu di saat kamu melihat orang tua kamu kerepotan. Ya, harus ringan tangan. Jangan hitung-hitung tenaga. Yang keempat,
tidak menyusahkan kedua orang tua dengan meminta sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Jangan, walaupun orang tua kamu mampu, walaupun orang tua kamu yang berada, janganlah berani kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Kamu tengok kawan kamu punya gadget yang, ya katakanlah seperti iPhone itu kan. Mak belilah aku ini mak, malu aku, kawanku HP-nya cantik kali, datang HP awak, tuh lalit. Jangan. Atau kamu lihat teman kamu pakai sepeda motor NMAX. Datang kamu juga, mak, aku malu ke sekolah mak, masa aku ke sekolah naik beca, belilah mak keretaku. Jangan seperti itu. Mintalah yang menjadi kebutuhanmu kepada orang tuamu. Karena apa? Jangan lagi kamu susahkan pikiran orang tua kamu. Orang tua itu sudah capek mikirkan untuk makan, untuk segala kebutuhan sekolahmu. Datang lagi kamu minta yang enggak. Lama-lama nanti orang tua itu stroke. Ya, stroke ya. Kenapa? Beban pikirannya. Sama itu seperti kita meminta kepada Tuhan. Kalau meminta kita kepada Tuhan, sudah, tetapi yang kita minta itu tidak menjadi kebutuhan kita, Tuhan pun akan katakan no, katanya, atau cancel. Nah, tetapi kalau kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu, nah, Tuhan akan katakan, iya, aku akan berikan. Seperti itulah kamu kepada orang tuamu. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan kamu minta yang tidak menjadi kebutuhanmu hanya untuk gengsi. Itu tidak baik. Ya. Yang kelima, menjaga nama baik kedua orang tua. Ya, ini penting. Penting. Kenapa ibu katakan penting? Ya, namanya nama baik. Manusia itu hidup kan karena harga diri. Kalau nama baikmu sudah rusak, ya nggak ada lagi harga dirinya. Nah, orang tuamu sudah capek-capek menjaga nama baik keluarga, kok malah kamu yang merusak. Nah, caranya seperti apa menjaga nama baik ini, Bu? Yaitu jangan kamu melakukan hal-hal yang membuat malu keluarga. Lakukanlah hal-hal yang membuat orang tua bangga. Seperti sekarang kamu belajar, ayo tunjukkan dengan apa prestasimu. Kamu harus bisa menjadi juara. Kenapa? Dengan begitu kamu sudah membuat orang tua bangga. Terbayar jerih payahnya untuk menyekolahkan kamu, tidak sia-sia. Sudah? Yang keenam, mematuhi perintah dan larangan kedua orang tua. Ya, mematuhi perintah dan larangan kedua orang tua. Ini penting. Kenapa? Sama seperti kita kan dikatakan Tuhan, patuhilah perintahku, jauhilah laranganku. Nah, supaya apa? Supaya jalanmu selamat. Jadi supaya berkat itu yang tadi dikatakan di kitab kelima itu, kamu panjang umur di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu, ini patuhi perintah orang tua. Sudah? Dan larangannya. Jangan sebaliknya. Larangannya kamu turuti, perintahnya kamu tidak turuti. Tidak, ya. Yang ke-7, bersikap sopan dan santun. Atau segan kepada orang tua. Iya, bersikap sopan dan santun dalam segala hal, baik waktu kamu mau meminta sesuatu atau waktu kamu mau menyampaikan sesuatu keluh kesah kamu, sampaikanlah dengan sopan dan santun. Jangan kamu tiba-tiba datang dari luar sana, tutup masuk rumah, ma aku begini. Jangan, itu tidak baik. Itu bukan perilaku remaja Kristen. Tapi ketuk pintu, shalom. Ya, tengok dulu situasi, bagaimana orang tua kamu, lagi sibukkah atau tidak. Ya, kalau memang lagi sibuk, ya tunggu dulu orang tua tenang. Kalau sudah tenang, baru kamu sampaikan. Ya, apa yang mau kamu ingin sampaikan. Yang ke-8 atau yang terakhir, belajar dengan giat, karena itulah tanggung jawab utama seorang anak kepada orang tua. Iya, belajar dengan giat. Kenapa? Ibu yakin tidak ada orang tua kami pada saat ini menyuruh kamu untuk mencari nafkah, tidak. Orang tua kamu minta kamu belajar yang bagus, nak ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa menaikkan harga derajat
keluarga. Supaya apa? Supaya kamu kelak menjadi orang yang sukses. Supaya ilmu yang kamu peroleh itu bisa menjadi bekal hidupmu. Karena mungkin orang tua itu tidak punya harta warisan untuk diwariskan kepada kamu. Makanya kamu disuruh sekolah supaya ada modal hidupmu nanti. Ya, itu dia yang ke-8 ya. Yang berikutnya anakku. Nah, sebelum ibu akhiri materi kita atau ibu simpulkan, kita bagi kelompok ya. Oke, satu kelompok itu ada 3 orang atau mungkin karena ini ada 7 orang, sudah. Mungkin satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Nah, udah. Bolehlah sekarang dibentuk kelompoknya. Oke. Ya. Soalnya sudah. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Nah, apa makna dari kata hormat pada ayat Alkitab tersebut? Apa makna dari kata hormat pada ayat Alkitab tersebut? Oke, sudah cukup jelas soalnya kan? Ya, kerjakan. Waktunya 5 menit. Nanti kalau sudah didiskusikan, bolehlah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Ya. Ada yang sudah selesai? Bagaimana kelompok kamu, Dinda? Belum. Kamu, Luis? Belum, Bu. Ayo dikerjakan. Jangan ribut. Yang bekerja itu tangannya, bukan mulutnya, nak ya. Tunjukkanlah kamu sebagai seorang remaja, udah menuju tahap dewasa. Jangan lagi seperti anak SMP, diskusi ribut. Oke? Oke, ada yang sudah selesai? Oke, mari kumpulkan ke depan. Ya, coba kelompok Dinda. Apa hasil daripada diskusi kelompokmu? Kelompok Luis dengarkan ya. Iya. Berikan tepuk tangan. Aplaus untuk kelompok Dinda. Oke. Ya, sekarang kelompok Luis. Ayo nak, apa hasil kelompokmu? Coba kamu presentasikan. Dengarkan kelompok Dinda ya, gantian, saling menghargai. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok Luis. Pintar-pintar rupanya anak ibu ini, bah. Bangga ibu. Iya, bangga ibu, pintar-pintar rupanya. Berarti waktu ibu tadi menerangkan disimak ya. Iya, gak ada yang tertidur. Mantap, harus seperti itunya belajar. Jangan tertidur, jangan terlena ya. Fokus. Supaya apa? Tidak sia-sia kamu datang ke sekolah. Oke. Ya. Arti kata hormat menurut ayat Alkitab tadi ya. Nah, yang pertama tadi berkatakan apa? Bersikap santun, sopan kepada orang tua. Kan itu dia kan? Iya. Bersikap santun, sopan kepada orang tua. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ya. Yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Pintar-pintar anak ibu. Terima kasih anak-anak ibu. Oke. Nah, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah yang pertama,
adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Ya, karena anak anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga, maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membesarkan, mendidik, merawat, memelihara, memberikan, membimbing, dan memenuhi segala kebutuhan anaknya. Sudah? Yang kedua, tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan. Iya. Sehingga anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Yang ketiga, anak-anak juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka. Karena apa? Supaya berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan anak tadi. Supaya hukum ke-5 tadi itu yaitu hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu itu menjadi milikmu. Itu kan suatu berkat itu. Ya, berkat yang pasti kalau kita menghormati orang tua kita. Nah ya, oke, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Paham semua ya? Oke, terima kasih. Ya. Nah, untuk minggu depan kamu persiapkanlah materi kita. Coba kamu buka itu di bab 7 ya. Kamu baca-baca di rumah. Jadi minggu depan Ibu menerangkan sudah tidak lagi kamu meraba-meraba ya. Kamu sudah mulai paham. Ya nak ya? Oke. Kita akhirilah pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan syukur ke Bapa di mana kami telah selesai belajar. Bapa, kami di hari ini diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kedua orang tua kami. Mampukan anak-anak kami ini Bapa untuk melaksanakan segala tanggung jawab mereka terhadap orang tua mereka di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Bimbing mereka Bapa agar mereka boleh menerapkan serta melaksanakan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan bertemu pisah. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh berkumpul dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan sukacita dan tidak kekurangan satu apapun. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Oke, shalom. Boleh pulang anak-anak ya.